Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua yang lagi nonton ini sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik aja. Perkenalkan, aku Muhammad Aditya Lukum. Hari ini akan menjadi host untuk menemani teman-teman semua berbincang mengenai beasiswa Jarum. Dan kebetulan di sebelah saya sudah ada narasumber yang kebetulan juga sudah berhasil dalam program beasiswa Jarum tersebut. Di sini ada Kak. Halo teman-teman manajemen semuanya, kenalin nama aku Aik Sofia Zamzami. Aku mahasiswa UMM angkatan 2021 dari prodi psikologi. Oke, jadi aku manggilnya Kak Sofia nih. Ya, boleh Oke, Kak Kak Sofia, Sofia. soalnya lebih gampang. Oke, Aku aku manggilnya Adit. apa nih? Adit aja. Oh, Adit. Iya, Oke. Kak. Nah, kebetulan biar kita nggak berlama-lama karena aku ini udah penasaran nih soal Oke. beasiswa Jarum. Tapi sebenarnya aku masih eh apa ya awam mengenai beasiswa Jarum itu. Jadi mungkin bisa Kak Sofia jelasin dulu soal apa sih beasiswa Jarum itu, biar teman-teman juga bisa tahu. Oke, jadi beasiswa Jarum itu sendiri adalah beasiswa dari Jarum Foundation dari Bakti Pendidikan ya, karena Jarum Foundation sendiri memiliki beberapa divisi gitulah ya. Nah, beasiswa Jarum ini yang fokus ke pendidikan kayak gitu. Nah, beasiswa Jarum ini sendiri itu milih anak-anak yang berprestasi gitu. Jadi ini adalah sebuah beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin dari anak PNS atau apa yang sulit gitu buat dapat beasiswa yang harus menyerahkan surat keterangan miskin itu bisa banget Oh coba iya. untuk beasiswa ini kayak gitu. Oke, berarti Jarum ini juga anu ya Kak, peduli tentang gimana proses Yes. pengembangan pendidikan Yes. di Indonesia ya. Iya, Oke. di sini juga kita ada program-program untuk meningkatkan soft skill ya kayak Oh, gitu. soft Jadi skill. nggak cuman uang doang nih yang dikasih ke kita, tapi juga ada pelatihan-pelatihan soft skill yang menurutku kayak kece banget dan sangat valuable kayak gitu. Oh, berguna banget dong. Iya, Karena pasti. buat mahasiswa soft skill itu Yes, kayak yes. hal yang sangat penting, apalagi mau Indonesia pindah emas. ke jenjang yang lebih tinggi sana. Iya Ya kan? benar. Oke, kalau Kak Sofia sendiri gimana awalnya sampai bisa ketemu sama beasiswa Jarum sampai jodoh juga sama beasiswa Jarum Waduh, ini? jodoh nih ya. Iya. Oke, jadi awalnya aku tertarik tuh emang udah dari kecil, kayak lihat di TV dan di mana-mana tuh udah ada iklan beasiswa Jarum kan. Nah, terus abis itu pas udah gede, kebetulan mbakku juga seorang beasiswan, kayak gitu. Oke. Ya, terus akhirnya aku kayak semakin semangat nih gitu buat ikut beasiswan. Terus akhirnya aku lihat Instagram, kayak aku juga follow Instagramnya beasiswa Jarum. Di situ ada oprek nih buat angkatan waktu itu angkatanku 39 kayak gitu. Nah, terus kebetulan juga kak kelas yang lumayan deket sama aku itu dia juga best one kayak gitu, kak kelas di psikologi. Jadinya kayak aku cari-cari tahu lah gitu, kira-kira berkas apa nih yang harus aku siapin, terus kayak kira-kira kemampuan apa juga yang aku harus siapkan gitu buat nanti di seleksi Jarum ini kayak gitu. Akhirnya ya daftar, terus melalui serangkaian seleksinya yang cukup panjang menurutku, ya alhamdulillah keterima kayak gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti Kak Sofia ini sama kakaknya emang pinter ya teman-teman. Insya Allah, amin. Emang udah berjodoh yang sama namanya beasiswa kayaknya. Amin. Oke, selanjutnya nih, kan tadi kan udah dijelasin nih beasiswa Jarum itu ada banyak prosesnya, pasti juga ada pendaftaran dan lain-lain, Yes. seleksi. Nah, untuk syarat nih, syarat seorang mahasiswa biasa untuk ikut beasiswa Jarum itu gimana sih? Biar siapa tahu kan Iya, ada iya, di iya. rumah yang pengen sekarang Iya. mungkin lagi gabut, ih pengen ikut beasiswa nih. Waduh, Tapi iya, iya, nggak iya. tahu beasiswa apa, terus lihat video ini dan oh ada beasiswa Jarum. Ah, ah, ah. Terus penasaran syaratnya apa? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Sofia. Oke, kalau syarat utamanya sendiri, kalau mau daftar itu yang pasti yang utama adalah kamu mahasiswa aktif di universitas yang sudah bekerja sama dengan Jarum, ya. Itu digarisbawahi. Oke. Untungnya UMM udah bekerja sama dengan Jarum, jadi ya kita bisa daftar. Terus juga mahasiswa semester 4, ya. Mahasiswa aktif semester 4 dengan IPK minimal, of course, karena ini beasiswa prestasi. IPK minimalnya itu 3 di semester 3. Oke. IPK minimalnya 3 di semester 3. Terus juga tidak menerima beasiswa dari organisasi lain atau mungkin dari pemerintah kayak gitu. Jadi emang pure dia ingin ikut beasiswa Jarum karena emang beasiswa Jarum ini cukup eksklusif kayak gitu ya. Oke. Itu sih, kalau mungkin selebihnya bisa dilihat di websitenya ya nanti. Oke. Yang Jadi utamanya sih itu.
Jadi untuk teman-teman ya jangan menduakan beasiswa Jarum kalau udah dapet ya. Oh iya, Jangan maru. satu lagi. Untuk beasiswa Jarum ini sendiri, mahasiswanya harus aktif di organisasi, Oh harus kebetulan. aktif, berarti harus Iya. berorganisasi. Iya, either di dalam kampus atau luar kampus, kayak gitu. Oh tapi nggak harus di dalam kan? Nggak harus, boleh di dalam. boleh organisasi luar kampus juga boleh. Pokoknya dia aktif di organisasi, kayak gitu. Kalau dia ikut kayak cuma pernah ikut volunteer tapi Mm-mm. nggak ikut organisasi, itu tetap Oke. nggak bisa. Atau komunitas, kan ada tuh orang yang cuma ikut komunitas tapi nggak ikut organisasi. Oke, kalau komunitas boleh ya, asalkan memang dia di syarat berkas nanti itu dia menyertakan sertifikat atau surat aktif organisasi tersebut atau ya komunitas tersebut kayak gitu. Jadi semisal kamu gak ikut organisasi tapi kamu ikut komunitas di luar, misalkan apa SAN gitu ya, Senyum Anak Nusantara gitu, boleh disertakan sertifikatnya atau surat aktifnya kayak gitu. Oke, I see. Oke. Eh, dari persyaratan yang tadi udah di-infoin sama Mbak Sophia nih. Kan ini kan pasti beasiswa Jarumnya itu punya platform buat ngakses informasi gitu. Kalau Mbak Sophia dapat informasi kan awalnya pasti Mbak Sophia kan bingung Iya, kan iya. nyarinya di mana. Jadi mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman dapat infonya soal pendaftaran, syarat-syarat, hal-hal yang harus diperlukan. Itu dari mana? Oke, yang pertama pasti di Instagram ya, sosial media kan soalnya sekarang kayak semua apa-apa di sosial media Iya, ya, di 24 Instagram. per 7 Yes, kayak orang kita pegang HP tiap hari sekarang. scroll TikTok, Instagram gitu. Yang pasti dari Instagramnya kayak kita follow dulu mungkin Instagramnya Jarum kayak gitu. Terus ya di situ biasanya ada kayak info kapan nih tanggal opreknya, terus juga ada timelinenya juga kapan seleksi berkas, kapan tes ini, tes itu kayak gitu. Terus juga kalau mau lebih lengkapnya lagi itu bisa di websitenya di jarumbeasiswaplus.org atau bisa aja di Google langsung kayak beasiswa Jarum, ntar muncul itu udah websitenya kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman Hmm? kalau mau daftar langsung aja ketik di Google sekarang beasiswa Beasiswa Jarum. Jarum. Hmm. Nanti kita bertemu. Tapi tahun depan. Oh, Saya kamu- sekarang masih semester 2. Oh oke. Saya mau ngincar juga abis ini. Nabung dulu ya, nabung dulu, persiapan dulu ya kan. Nah, tadi kan udah disebut timeline nih. Oke. Kalau timeline pendaftarnya gimana? Oke, kalau timeline pendaftarannya sendiri itu sebenarnya belum ada jadwal pasti ya untuk saat ini, tapi waktu itu aku di sekitar bulan Mei kalau nggak salah, Mei Juni kayak gitu. Ya, dimulai tanggal segitulah. Itu dimulai dari seleksi berkas of course ya. Tapi dari jadwal keluar timeline ke jadwal deadline pengumpulan seleksi berkas itu menurutku cukup lama. Jadi kayak bisa deh mulai disiapin untuk berkas-berkasnya. Itu bisa dilihat juga di websitenya Jarum kayak gitu. Nah untuk dari berkas ke tes online, tes offline, terus wawancara itu nanti ya ada sendiri sih dari Jarumnya. Tapi jaraknya itu gak terlalu lama. Bisa sekitar seminggu 2 mingguan gitulah antar tes seleksinya itu. Seleksinya. Oh. Nah, Gitu. Kak, gini. Aku pernah dengar itu. Mm-mm. Kalau katanya beasiswa Jarum nih benefitnya itu bukan cuma dapat tanggungan finansial, Yes. tapi bakalan dilatih secara soft skill Yes, kan tadi. bener banget. Tadi barusan dibilang juga ya kan? Iya, bener Oh iya. banget. Heeh. Oke, itu gimana soal pelatihan soft skillnya? Apa aja yang dilatih gitu dan gimana prosesnya gitu? Oke, Bisa oke. dikasih tahu nggak? Mm-mm. Jadi emang beasiswa Jarum ini nggak cuman uang aja ya. Istilahnya kita kalau beasiswa tuh nyebutnya di Jarum itu kita sandang, pangan, papan tuh kayak tercukupi gitu ya. Soalnya di programnya sendiri itu kita punya 3 program utama. Oke. Itu ada yang pertama ketika kamu keterima nih, itu beberapa bulan kemudian tuh akan ada yang namanya karakter building. Itu pembentukan karakter kita ya iya. sebagai pemimpin masa depan kayak gitu. Nah di karakter building sendiri nanti itu diajarin 5 soft skill kayak grit, terus adaptability, social awareness, dan ya ada lagi duanya aku Oke, ada udah banyak. lupa. Pokoknya Ha? banyak deh. Yes, di situ konsepnya tuh kayak outbound gitu sih dan seru banget. Seru. Seru banget. Itu acaranya di Bandung. Itu udah fix di Bandung kalau itu karena emang ya tempat outboundnya di sana kayak gitu. Oh. Tenang, nggak perlu khawatir, di sana kita dibiayain full. Oke. Yes. Terlihat- Kereta, koper, makin tas. menyenangkan yes. sepertinya ya. Kereta, koper, tas semuanya, baju
dibiayain sama Jarum, kita dikasih kayak gitu. Untuk makan gak perlu khawatir, sana kita 3 kali sehari enak-enak makanannya kayak gitu. Terus yang pelatihan yang kedua itu ada namanya leadership development. Ya, leadership development tuh of course Jarum mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin masa depan yang visioner, yang bisa mengkomunikasikan visinya ke anggota, yang bisa memotivasi anggota-anggotanya gitu. Sebagai kita seorang pemimpin ya kayak gitu. Dia menyiapkan kita menjadi leader yang tahan banting lah intinya kayak gitu. Itu kemarin acaranya beda-beda sih, kalau leadership bisa di Jogja, di Surabaya. Aku kemarin dapet yang di Jogja. Dan kita kayak tinggal selama 3 hari di Hotel Bintang 5 gratis. Waduh. Ya. Kayaknya beasiswa ini sebenarnya cuma kedok untuk jalan-jalan ya. Iya benar. Ya, tapi untuk kalian jangan berpikir begitu karena tesnya sulit. Iya, masuknya Susah. sulit gitu. Tapi Makanya dapatnya latihan. banyak. Iya, gitu. dapatnya banyak. Yes, kayak gitu. Terus yang terakhir kita ada nation building. Itu kayak acara puncaknya Besan Jarum. Kalau nation building sendiri itu semacam kita menampilkan gitu, menampilkan teater dan ada paduan suaranya juga kayak gitu. Jadi yang teaternya tuh ya pemerannya adalah kita-kita semua anak Beswan kayak gitu. Itu disatuin semua dari semua. Yes, dari Sabang kampus. sampai Merauke Merauke. semuanya gabung di satu tempat itu Wow. untuk menampilkan teater akbar lah kita bilangnya ya. Teater gede gitu untuk menumbuhkan rasa nasionalis kayak gitu. Itu biasanya acaranya di Semarang kayak gitu. Kira-kira ada yang kecantol nggak? Waduh. Gimana ya? Oh iya, sebenarnya bisa juga di Besan Jarum ini ajang ya buat yang Ajang ya? jomblo-jomblo nih boleh ya. Soalnya di sana kan emang mungkin cowok-ceweknya tuh kayak pinter-pinter, Iya. terus kayak public speakingnya bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Ya, untuk kalian yang tipe-tipenya pintar Iya, yang punya tipe-tipe pintar, punya tipe-tipe cari anak pemimpin. Beasiswa Jarum. Cari anak Besan Jarum di Besan Jarum ini gitu. Oke, jadi kalau dari yang aku dengar tadi kayaknya asik banget ya. Asik banget. Teman-temannya Waduh. juga asik banget. Oke, dari sekian banyak hal menarik yang ada di Beasiswa Jarum nih, aku pengen tahu program dari Jarum sendiri. Itu programnya gimana? Ada apa aja mungkin? Oke, tadi kan udah aku sebutin 3 program utamanya ya, Ya. yang karakter building, leadership development, sama nation building. Jarum sendiri itu juga, Beasiswa Jarum sendiri itu juga punya program lain di luar itu, kayak misal essay competition. Itu kita di leadership development juga diajarin untuk menulis essay kayak gitu. Kita diajarin untuk menulis essay dan nanti dituangkannya itu di essay competition itu. Tapi essay competition ini khusus untuk Besan Jarum yang boleh ikut ya, bukan untuk umum kayak gitu. Nah hadiahnya juga gak main-main BTW. Kemarin yang juara 1 essay competition itu finalnya di Bali, karena kita harus mempresentasikan essay kita kan. Finalnya itu di Bali, ada sekitar 10 lebih orang gitu dari berbagai univ. Juara satunya kita dapat 40 juta BTW. Itu juara 1. Dan gratis jalan-jalan di Bali itu bareng-bareng kayak ya liburan aja berkedok lomba kayak gitu. Terus juga ada namanya CE, itu community empowerment, kita memberdayakan masyarakat kayak gitu. Sama yang paling gongnya sih menurutku, kayak aku tertarik banget buat ikut adalah international exposure. Jadi kita dikirim ke luar negeri untuk mengikuti ada kompetisi yang namanya World MUN, World Model United Nation. Jadi kita kayak cosplay ya, istilahnya cosplay untuk menjadi orang-orang yang rapat di PBB kayak gitu. Dan itu ketemu sama berbagai negara lain di dunia ini kayak gitu. Iya, kita disiapkan sebagai delegasi untuk Indonesia nantinya. Iya, Atau sebenarnya kita cosplay jadi negara lain juga BTW cosplay situ. jadi negara Yes. lain. Jadi nggak terbatas cuma dari kayak kita dipatokan jadi Indonesia. Kamu Indonesia. Enggak. Jadi misal nih satu delegasi itu ada 10 orang gitu Oke. misalkan. Nah, 10 orang ini misalkan yang satu ada dia mewakili cosplay sebagai orang Jerman. Gitu. Sorry, bukan. Satu delegasi ini dia cosplay sebagai Jerman semua nih misalkan. Nah, tapi ada yang mewakili dari WHO-nya, ada yang mewakili dari ILO-nya, ada yang mewakili dari ya UNICEF-nya misalkan kayak gitu. Nanti gabung di satu meja terus ya mereka berdebat kayak gitu. Ini tapi prakteknya di luar negeri. Yes, di luar itu kompetisi ya BTW, Oh, bukan kompetisi. praktek ya. Oh, bukan. Jadi ntar ada award siapa yang best speaker, siapa yang ini, siapa yang itu. Nih, tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi saya ingat tahu kayak gitu. Oke. Nah, itu Ya, menarik banget sih. Semua orang bisa salah ingat dan untuk kalian yang sekarang mungkin sudah
tergiur dengan semua yang Yes. dikatakan oleh Mbak Sophia, apalagi tadi dapat bonus 40 juta, dapat Aerox kalian. Cowok-cowok yang mau jadi Starboy sana ikut BSW Jarum kalian. Oh ya, sama ini kemarin banget nih, itu delegasi dari Jarum baru aja berangkat ke Taiwan untuk mengikuti World MUN ini di Taiwan, Harvard World MUN ini. Barusan, Iya, kemarin banget. kemarin banget. Oke, kita doakan semoga lancar semuanya yang Semoga dapat juara umum lagi ya di Indonesia Taiwan ya. Indonesia semoga dapat juara umum. Doakan juga saya. Amin. Amin. Oke, jadi kalau dari Kak Sofia sendiri nih, tadi kan udah itu hal-hal yang harus dipersiapkan, gimana beasiswa Jarum, pendaftarannya, itu semua dari Jarumnya. Sekarang dari Mbak Sofianya, tips and trick gitu. Oke. Pasti semua orang punya tips sama triknya untuk dapat beasiswa ini kan. Kalau dari Mbak Sofia sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, yang pertama yang pasti berkas-berkas sih, karena yang seleksi pertama banget nih awal masuk itu kan berkas. Jadi kayak bener-bener harus teliti sih, karena kalau satu berkas aja gak ada tuh udah fix gak lolos kayak gitu. Kayak mulai dari transkrip, terus kayak KTM dan lain-lain bisa dilihat ya. Dan yang pasti aku ikut organisasi, karena Jarum ini prestasi dan harus anak organisasi aku ikut. Aku Organisasi ikut apa? UKM Gita Surya BTW. Oh, UKM. Iya, dan Itu UKM soal apa? paduan suara. Oh, paduan suara? Iya, aku anak paduan suara. Oke, berarti suaranya agak bagus. Insya Bukan Allah. bagus, bukan agak lagi kayaknya ya, udah bagus banget kayaknya. Insya Allah bagus. Oke. Terus juga aku di Gita Surya ini karena emang dari awal itu sudah visiku adalah mau ikut Besan Jarum. Jadi aku cukup aktif di Gita Surya, baik sebagai anggota, terus aku juga ikut kompetisi-kompetisi. Aku juga menjadi pengurus di situ. Kayak gitu. Jadi salah satu tips and triknya adalah aktif di organisasi yang kamu ikutin kayak gitu. Terus yang paling penting adalah ketika kamu ingin menjadi Besan Jarum, kamu itu harus memiliki prinsip hidup yang kuat. Kayak gitu. Kamu harus memiliki visi. Jadi kayak misal, kenapa kamu masuk UMM itu kamu udah harus tahu alasannya kenapa. Kenapa, misalnya manajemen nih, kenapa kamu masuk prodi manajemen gitu, kamu udah harus tahu apa nih yang mau kamu capai di prodi ini. Kenapa kamu mau masuk prodi ini. Kayak intinya prinsip apa yang kamu pegang di hidup ini, kamu tuh udah harus punya pemikiran-pemikiran itu. Kamu harus udah punya visi ke depannya. Karena emang Jarum ini salah satu goals-nya adalah membentuk kita tuh sebagai pemimpin masa depan kayak gitu. Oke. Nah Kak, dari tadi kan aku dengarnya tuh penerima beasiswa Jarum ini harus yang kayak perfeksionis lah. Waduh. Sebutnya ya kan. Iya. Tapi kan mungkin ya ada teman-teman di rumah atau yang lagi nonton ini, mungkin mereka berpikir diri mereka belum cukup berprestasi dan belum cukup perfeksionis untuk mengambil beasiswa ini gitu, untuk daftar aja gitu. Daftar aja pun dia kayak minder gitu. Mikir lah. Kayak gue kayak gini masa bisa gitu. Iya. Kan? Nah, kalau menurut Kak Sofia sendiri untuk orang-orang itu yang kayak gitu bisa nggak lulus atau ada nggak yang harus dilakukan biar bisa menambah presentasi dia bisa lulus dari lolos itu ya. Iya. Sebenarnya kalau masalah prestasi itu aku juga prestasiku cuma di Padus doang gitu loh. Kayak bukan yang tipe anak organisasi yang ikut BEM, ikut Hima gitu, enggak. Aku cuma fokus di Padus saja kayak gitu. Dan prestasiku ya cuman kompetisi Padus doang kayak gitu. Jadinya kalau misalkan kamu merasa kurang prestasi, yang penting itu adalah kamu ya of course aktif di organisasi dan kamu tahu apa yang mau kamu ambil di organisasi tersebut gitu loh. Kayak kamu cukup aktif aja di organisasi dan kamu punya prinsip yang kuat di hidup kamu dan kamu tahu kenapa kamu ada di organisasi tersebut, kamu tahu kenapa kamu ada di prodi kamu sekarang, kamu tahu apa yang mau kamu capai di hidup kamu, itu kamu kemungkinan akan diterima. Karena Jarum ini gak cuma ngelihat dari sertifikat yang kamu punya, gak cuma ngelihat dari list organisasi yang kamu ikutin, list lomba-lomba yang pernah kamu ikutin, enggak. Tapi juga dilihat dari sisi kepribadian kamu dan prinsip hidup yang kamu punya, kayak gitu. Oke, jadi intinya itu kalian semua yang mungkin mungkin minder atau masih sampai sekarang masih menunda-nunda persiapan gitulah. Mungkin udah harus berpikir berat ya, harus berpikir banyak untuk persiapannya dan
benar kata Kak Sofia tadi, untuk kita ya, semua mahasiswa, semua mahasiswa yang lagi aktif sekarang mungkin harus tahu alasan mereka untuk kenapa kuliah di kampus itu, kenapa Yes. pilih prodi itu. Kita harus udah punya jalan jelas lah Iya, soal apa yang ingin kita tuju. iya benar. Kalau emang pengen dapat beasiswa Jarum ya gitu, yang seperti Iya. yang udah dijelaskan sama Mbak Sofia tadi. Hah. Dan teman-temanku juga semua ada juga kok yang kayak cuman ikut, misalkan dia ikut organisasi di gerejanya kayak gitu, gak ikut organisasi di kampusnya, kayak cuman sesimpel itu aja bisa kok keterima kayak gitu. Jadi semuanya tergantung hoki. Enggak Ya bercanda. hoki of course, Hoki of course, tapi main. persiapan ya harus matang juga ya. Yes. Oke, jadi kita kayaknya udah Mm-mm. bahas semuanya kayaknya. Atau ada yang aku kelewatan nih yang belum ditanyain, mungkin ada yang pengen diceritain soal beasiswa Jarum. Apa ya? Menurut aku beasiswa Jarum ini beasiswa yang sangat sangat berharga untuk diikutin, dan karena banyak banget yang kita dapat. Of course relasi teman-temanku kayak sekarang Semalang, bahkan se-Indonesia kayak gitu. Apalagi aku anak psikologi kan, Iya. yang praktikum misalkan tuh butuh banget manusia kayak gitu. Oh. Ya jadi kayak bisa minta bantuan ke teman-teman kayak gitu-gitu. Terus juga misalkan kita bisa kayak ikut lomba-lomba bareng, ngopi-ngopi bareng, diskusi, bertukar pendapat. Itu menurutku pengalaman yang kayak super wow sih. Dan aku merasa di beasiswa Jarum ini, apalagi di leadership development dan character building kemarin, itu adalah pengalaman yang kalau aku bayar itu aku pasti bakal habis berjuta-juta kayak gitu, karena pematerinya keren-keren banget dan sangat mumpuni. Kayak misalkan James Gui, dia salah satu motivator yang terfavorit di Indonesia, yang kayak kalau kamu ikut seminarnya kamu bisa kayak spend 1,5-2 juta untuk satu kali seminar. Dan itu kayak aku dapat gratis, cuma-cuma, bahkan aku yang dibayar kayak gitu. Iya. Iya. Jadi gak rugi ikut beasiswa Jarum walaupun prosesnya panjang dan mungkin melelahkan. Dari 1 sampai 10 nih, berapa nilainya untuk beasiswa Jarum? Of course. 10. 11. Oh, 11. Per 10 Dari ya. 100, Per waduh. 10 ya. Per 10 ya. 11 Oke, per 10. 11 per 10. Oke, Ya. oke, santai. Santai, chill, kita chill. Oke, teman-teman semuanya, ternyata beasiswa Jarum itu luar biasa sekali dan sangat worth it untuk kita setidaknya sekali seumur hidup untuk mencoba ya, Iya. mencoba untuk daftar beasiswa Jarum. Dan yang pasti kalian semua harus persiapan, pede tentunya, dan Pede jangan lupa penting. berdoa ya kan. Ya, berdoa penting banget. Berdoa penting banget. Jadi setiap aku selesai misal nih tahap seleksi berkas, aku kayak berdoa. Habis itu tes online nih, selesai Iya. tes online berdoa lagi. Jadi kayak emang benar-benar emang kamu harus sepengen itu dan seniat itu Seniat itu memang, ya. karena jalur daftar aja tuh banyak, apalagi jalur langit macet juga. Iya benar. Karena ini biasanya nggak main-main ya. Nggak Jadi main-main, iya. dipilih orang-orangnya juga nggak main-main. Kayak bayangin aja dari berapa puluh ribu yang daftar, di UMM sendiri itu cuma 7 orang. Oh, kalau di Malang Semalang itu Semalang. 50. 50. Ya, dari sekitar Wow. 1000-an, I don't know, lebih mungkin Lebih yang mungkin. daftar. Itu Semalang cuma 50. 50. UMM 7 Oke. kayak gitu. Jadi eksklusif dan sangat prestis ya. Eksklusif dan sangat Prestis. prestis. Dan Oke. buat SKPI juga bisa. Iya, untuk yang mau lulus ya Iya. nantinya, yang mau lulus cepet ya usahakan, diusahakan. Bener. Ya, oke. Kak, ini kayaknya kita udah di penghujung akhir video ini oke. dan aku sangat bersyukur bisa berbicara dengan Waduh. Kak Sofia ya. Sangat membuka pikiran aku biar bisa mungkin lebih semangat lagi, dan untuk teman-teman mungkin Iya. juga jadi lebih semangat untuk kedepannya mengincar beasiswa Jarum. Jarum ya kan. Benar. Itu sih yang 40 juta sih. Iya, masih terpikirkan untuk Masih kepikiran ya 40 juta ya, ya? masih kepikiran. Iya. BTW yang 40 juta itu esainya tuh tentang kucing jalanan loh. Kayak sesimpel itu loh. Kucing jalanan. Yes, asal kamu bisa mendeliver dengan baik, kamu bisa dapat 40 juta. Iya. It's amazing menurutku. Ya, mungkin orangnya emang hebat juga yang lulus kemarin ya kan. Yang Iya, benar sih, dapat, itu faktor juga sih. Faktor juga. Oke, teman-teman semua yang udah setia dari awal dan sampai akhir ini masih nontonin kita, Yes. yang mungkin juga ngebet pengen dapat beasiswa ya.
Aku ucapin semangat buat kalian yang semester 4 yang pengen ngincar beasiswa Jarum, dan semoga berhasil dan Amin. semoga lancar juga ya kan. Amin. Dan apa lagi ya? Udah kepikiran mulu ini. Siapin berkas-berkasnya aja sih Oh dari ya, sekarang. siapin berkas-berkasnya Bisa aja, dilihat di persiapannya diperlancar, dan jangan lupa berdoa untuk teman-teman semuanya. Iya. Dan untuk Kak Sofia, aku ucapin terima kasih banyak Iya, Kak udah mau sama-sama. ngobrol sama aku. Ya ampun, aku udah juga mau makasih diundang nih. ke sini karena Aku juga ini makasih. mungkin hari libur ya. Mungkin Kak Sofia punya kesibukan sendiri, harus ketemu teman mungkin, atau ketemu yang kecantol kemarin. Waduh, Ya kan. jauh agaknya. Waduh. Oh jauh ya? Oh jauh berarti. Oh berarti bukan yang malam, bukan yang 50 orang itu. Maaf teman-teman yang 50 orang. Oke, sekian dari aku, dan dari Kak Sofia ada yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah? Ya, pokoknya buat kalian yang mau ikut Beasiswa Jarum, persiapkan dari sekarang, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta restu orang tua juga. Ya. Kayak gitu, pokoknya semangat. Oke, semangat teman-teman. Dadah.